Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir pada acara yang spektakuler ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Agung Baitul Hikmah. Hari ini saya sebagai host ingin menyapa hadirin sekalian. Yang terhormat, pengurus Yayasan Bina Sarana Informatika. Yang saya hormati, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com MPD. Yang saya hormati, Wakil Rektor 1 Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Diah Puspitasari M.Com. Yang saya hormati, Wakil Rektor 2 Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Suharyanto M.Com. Yang saya hormati, pembicara kita, Bapak Herlan Sutisna M.Com. Selamat pagi, Pak Herlan. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati para peserta webinar ini yang telah bergabung dan mengikuti acara ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara pada hari ini. Yang pertama dari aplikasi M-Tryout, kemudian dari millennialnews.com, dari bintang sekolah indonesia.com. Sekali lagi, selamat datang pada acara workshop berbagi sesama insan yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Kampus Kota Tasikmalaya, dengan mengusung tema yang menarik, yaitu pembuatan video presentasi kelompok yang menarik dengan Android. Jadi nanti Bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua, nanti kita bisa bagaimana membuat video presentasi kelompok yang sangat menarik di aplikasi Android. Baiklah, sebelum acara, mari kita putar dulu video profil Universitas Bina Sarana Informatika. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kehadiran Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia. Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta, dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak. Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas penunjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter. Saat ini memiliki 3 fakultas dengan program studi, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meliputi program studi Administrasi Bisnis D3, Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Program Studi Perhotelan D3, Program Studi Manajemen S1, Program Studi Akuntansi S1 dan D3, dan Program Studi Manajemen Pajak D3, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi S1, Program Studi Sastra Inggris
S1. Program Studi Bahasa Inggris D3, Program Studi Hubungan Masyarakat D3, Program Studi Periklanan D3, Program Studi Penyiaran D3. Fakultas Teknik dan Informatika meliputi Program Studi Teknik Elektro S1, Program Studi Teknik Industri S1, Program Studi Teknologi Informasi S1, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak S1, Program Studi Teknologi Komputer D3, Program Studi Sistem Informasi S1 dan D3, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi D3, dan Program Studi Ilmu Komputer S1. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan teknologi yang berbasis Information Communication and Technology, menerapkan metode pembelajaran dengan sistem e-learning, dan menghadirkan mobile akademik untuk menunjang pelayanan akademik. Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika banyak yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, baik di tingkat nasional seperti sertifikat kompetensi dari BNSP, sertifikat Zahir, dan sertifikat Mayop, serta di tingkat internasional seperti sertifikat EC Console, Cisco, dan Mikrotik. Selain itu, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki Mikrotik and Cisco Academy, serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI. Dengan program studi terakreditasi, Universitas Bina Sarana Informatika menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia dengan mahasiswa lebih dari 35.000 dan lulusan lebih dari 200.000 orang. Universitas Bina Sarana Informatika membekali setiap mahasiswa tidak hanya dari sisi akademis, namun juga dari sisi karakter building mahasiswa. Selain itu, adanya BSI Center yang terdiri dari BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, dan BSI Startup Center, meningkatkan mutu kualitas lulusan Universitas Bina Sarana Informatika. Seluruh sivitas akademika bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya, maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diraih. Universitas Bina Sarana Informatika juga telah melaksanakan program kerjasama internasional dan MOU dengan 12 perguruan tinggi luar negeri serta MOU dengan perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini. Atmosfer akademik yang bersahabat dalam konteks keilmuan dan kegiatan mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional tentunya menjadi kebanggaan untuk Universitas Bina Sarana Informatika maupun bangsa Indonesia. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadikan kebanggaan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, terima kasih panitia. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa sejenak, mengadahkan tangan dan menundukkan kepala, serta memanjatkan puji syukur menurut kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu dan para peserta, saya di sini akan membacakan aturan mengenai webinar ini. Sebelum memulai webinar ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara dan panelis yang dipersilakan berbicara, memberikan paparan dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise saat diskusi berlangsung. Yang kedua, saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan menyesapkan audio. Yang ketiga, peserta dapat berkomunikasi melalui fitur pesan atau chat dengan mengirimkan pesan kepada panelis ataupun dapat langsung memberikan raise hand, angkat tangan pada menu di layar Zoom, atau dapat melalui YouTube dan Instagram. Kemudian yang keempat, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari seluruh pemateri. Pertanyaan akan dibatasi sesuai dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Yang kelima, pada sesi tanya-jawab atau diskusi, peserta yang ingin memberikan pertanyaan melalui fitur chat atau dapat juga memilih menu raise hand dengan menyebut terlebih dahulu nama Bapak Ibu, kemudian asal institusi, dan pertanyaannya apa. Kemudian, peraturan yang keenam, untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon dari Bapak Ibu tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Dan yang terakhir, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta yang mengikuti acara dengan mengisi kuesioner terlebih dahulu di penghujung acara. Oke, untuk mengawal webinar kali ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin panitia bisa diambil capture-nya. Baiklah, untuk acara selanjutnya, marilah kita foto bersama. Mohon panitia bisa di-capture, Pak Herul. Siap, Pak. Oke, di sini Mohon ada empat screen ya. Kita mulai untuk ke screen yang pertama. Di sini ada atas nama Ahmad Sujadi, Ibu Tuti, Samsul Rijal, dan yang lainnya. Oke, silakan yang belum mengaktifkan videonya atau kameranya diaktifkan terlebih dahulu kita untuk melakukan dokumentasi. Baik, untuk tag yang pertama saya ambil dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke tag yang kedua. Silakan diaktifkan kembali kameranya yang belum aktif. Kemudian pasang senyumnya, 1, 2, 3. Oke, saya set terlebih dahulu. Satu kali lagi, kita masuk ke tag yang ketiga. Di sini masih belum pada menyalakan kameranya, 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Gung. Mungkin nanti sambil berjalannya acara, saya akan tetap mendokumentasikan meskipun tidak diaba-aba seperti ini. Jadi pastikan kameranya tetap aktif dan pasang senyum yang manis. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan panitia Pak Herul. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih rekan panitia. Untuk acara selanjutnya, kita langsung saja ke acara utama, yaitu pemaparan oleh narasumber Bapak Herlan Sutisna MKOM. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu Bapak Herlan Sutisna MKOM ini adalah sebagai salah satu dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya. Dan beliau memiliki beberapa kompetensi, yaitu diantaranya kompetensi di bidang mobile programming. Marilah Bapak Ibu kita sambut ya dengan gemuruh Bapak Herlan Sutisna MKOM. Waktu dan tempat kami silakan Pak Herlan. Baik, terima kasih Bapak Agung Baitul Hikmah MKOM selaku moderator pada kegiatan kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas berjalannya kegiatan ini. Baik, dikumur, dikunyah, Assalamualaikum semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengikuti kegiatan kali ini. Yang saya hormati Rektor Universitas BSI Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM MKOM MPD. Yang saya hormati Warik 1 Universitas BSI Ibu Diah Puspitasari MKOM. Yang saya hormati para dekan, Kaprodi dan seluruh pimpinan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, nama saya Herlan Sutisna dan saat ini saya bekerja di Universitas BSI Tasikmalaya. Mungkin tadi juga sudah disampaikan ya sama Pak Agung. Alhamdulillah pada kegiatan kali ini saya berkesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dari berbagai kampus, siswa-siswi sekolah SMA, SMK sederajat dan para peserta lainnya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk tema kali ini yaitu membuat video presentasi kelompok yang menarik dengan Android. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh hadirin, seluruh peserta, kita langsung saja ke materinya. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Alhamdulillah pada kegiatan kali ini yaitu untuk workshop Ramadan berbagi sama insan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat semuanya. Dan di sini saya juga masih belajar ya, Bapak Ibu dan seluruh peserta. Oke, saya kembali untuk temanya yaitu membuat video presentasi kelompok yang menarik dengan Android. Nah, ini bisa buat siswa, mahasiswa, kalau misalkan buat guru dan dosen ini bisa untuk membuat video pembelajaran. Hari ini tanggal 27 April 2021. Oke, di sini untuk software editing video, sebenarnya ada banyak sekali software editing video yang bisa kita gunakan, dan tentunya saya percaya bahwa semua yang ada di sini, seluruh peserta juga sudah pernah atau sudah mahir juga menggunakan aplikasi-aplikasi untuk edit video. Nah, di sini ada kategorinya, ada untuk pemula dan juga ada untuk profesional. Misalnya untuk pemula ini, di sini ada Filmora 9, kemudian ada Pinnacle, ada Studio Pinnacle, ada Corel Video Studio. Nah, ini untuk pemula. Saya juga mencoba untuk mengedit video menggunakan Filmora gitu. Dan Filmora ini untuk digunakannya di laptop kalau saya gitu. Kemudian untuk yang profesional di sini ada Adobe Premiere Pro, kemudian ada iMovie, kemudian ada Apple iMovie. Nah, itu untuk kategori ya, untuk kategori software editing video. Kemudian di sini ada 10 video editing terbaik, baik itu bisa di
install di Android ataupun di iOS ya, yang menggunakan handphone iPhone. Nah, yang pertama di sini ada Filmora Go, kemudian ada Adobe Premiere Clip, kemudian ada Video Show, kemudian ada Power Director, kemudian ada KineMaster, ada Quick, ada Viva Video, kemudian Funimate, ada Magisto, ada Movie Maker, Filmmaker. Nah, mungkin dari seluruh peserta yang di sini pasti ada yang sudah menggunakan dari aplikasi-aplikasi ini ya. Misalnya Viva Video atau Power Director atau Adobe Video Show dan sebagainya ya. KineMaster juga mungkin ada yang sudah sangat mahir. Tapi yang akan kita gunakan pada kegiatan kali ini untuk pembuatan video presentasi, saya menggunakan Power Director. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini sebenarnya bisa kita gunakan secara gratis ya. Dan juga kita bisa membeli atau yang pro. Nah, perbedaannya mungkin kalau antara yang gratis dengan yang pro, kalau misalkan kita menggunakan yang gratis, semua fiturnya mungkin bisa kita gunakan ya, hanya saja ada watermarknya ya, atau ada tandanya, misalkan Viva Video, atau kalau di Filmora ada Filmoranya gitu, atau misalkan ada KineMasternya, jadi ada watermarknya. Atau kita bisa menggunakan yang pro tapi ini berbayar, jadi semuanya semuanya bisa kita gunakan fiturnya ya, tapi tanpa ada watermarknya, seperti itu. Jadi perbedaan antara yang gratis dengan yang pro seperti itu ya. Atau juga yang gratis itu fiturnya dibatasi, misalnya ada 30 fitur tapi kita bisa menggunakan hanya 20 fitur saja. Jadi ya mungkin sudah pada tahu bahwa aplikasi yang gratis ya memang kadang dibatasi atau memang ditambahkan watermarknya. Kemudian, nah untuk yang 10 aplikasi ini bisa digunakan di handphone dan juga PC ya, ataupun laptop. Oke, nah itu adalah 10 video editing terbaik. Di sini saya ambil dari Google. Oke, di sini saya mau menjelaskan atau memperkenalkan bagi yang belum tahu mengenai Power Director, merupakan editing atau editor video berfitur lengkap yang mudah digunakan. Kemudian pengguna di sini hanya perlu waktu saja untuk terbiasa menggunakannya. Jadi memang ketika kita menggunakan aplikasi baru yang memang kita perlu waktu ya untuk belajar. Kalau sudah mahir, kalau sudah terbiasa menggunakan aplikasinya, pasti kita untuk mengeditnya bisa lebih cepat seperti itu. Dan apabila kita menggunakan Power Director ini, kita bisa membuat video yang seperti profesional dan efek yang juga bagus gitu. Kemudian untuk Power Director juga di sini menyediakan lebih dari 30 efek dan transisi efek yang berbeda yang bisa kita gunakan atau kita tambahkan di video yang kita mau edit. Nah, di sini juga kita bisa membuat video green screen ya, atau di sini kita mempunyai di aplikasi ini kita bisa gunakan yang namanya fitur chroma key, di mana fitur chroma key ini kita bisa menghilangkan latar belakang hijau yang kita gunakan gitu. Jadi dibuang latar belakangnya. Jadi seperti seolah-olah kita ada di lokasi tersebut. Seperti itu. Kemudian nah di aplikasi ini juga kita bisa melihat, kita bisa mempelajari berbagai macam video tutorial pada semua fiturnya. Jadi tenang saja ketika kita download aplikasi ini, di sana pada saat masuk awal di situ sudah ada tutorialnya, bisa kita lihat semua tutorialnya, kita bisa pelajari. Jadi insya Allah kita bisa menggunakan aplikasi ini seperti itu. Nah kemudian untuk video yang menakjubkan dan berkualitas tinggi seperti profesional dengan cepat dan mudah. Nah untuk kali ini saya menggunakan Power Director yang Pro, Bapak Ibu ya, yang Pro, yang untuk save gambarnya itu, save videonya itu ataupun produce videonya itu sampai dengan 4K atau yang kualitas sangat tinggi saat ini ya, 4K Ultra HD gitu. Ada Ultra HD, ada Full HD, ada HD, HD sama SD gitu. Jadi ini bisa sampai dengan maksimal untuk kualitasnya. Oke. Nah, Power Director juga di sini apabila untuk PC dan juga Android, ini untuk PC biasanya mulai dari Windows 7 atau Windows 8 ini sudah bisa.
gitu, untuk diinstal aplikasi ini. Kemudian untuk Android ataupun iOS, ya untuk Android ini bisa menggunakan Android versi 4.03 ke atas. Gitu. Dengan ukurannya itu sangat kecil, hanya sekitar 60 MB. Jadi si aplikasi ini benar-benar sangat menarik ya, sangat menarik, bisa kita gunakan untuk ya bisa kita buat konten ke YouTube ataupun konten ke medsos ataupun misalnya untuk mahasiswa untuk presentasi, untuk siswa juga untuk presentasi, atau kalau misalnya untuk guru dan dosen ini kita bisa gunakan untuk membuat video pembelajaran. Oke. Nah, di sini ada tahapan pembuatan video presentasi kelompok. Nah, jadi di sini saya ilustrasikan untuk membuat video presentasi kelompok. Dan karena saya sendiri, jadi saya memperkenalkan, saya sebagai moderator, saya juga sebagai pemateri di sana ya. Jadi nanti saya jelaskan, saya sebagai moderator dan saya pematerinya adalah kembaran saya nanti. Ada nanti ya. Oke. Nah, tahapan pembuatan video presentasi di sini yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk materi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti PowerPoint-nya kita rekam ya atau recording sesuai dengan kebutuhan kita untuk menjelaskan materi tersebut. Kemudian selanjutnya kita editing ya, kita mengeditnya. Seperti itu. Nah, di sini video pembelajaran, kemudian video presentasi kelompok ataupun apapun ya untuk yang ada multimedianya, seperti apa nih yang bagus. Nah, jadi video pembelajaran, video presentasi ini yang bagus itu yang memiliki suara, kemudian simbol, kemudian ada video dan ada juga gambar. Oke. Nah, di sini untuk tahapan pembuatan video presentasi juga kita yang pertama ada persiapan. Persiapan ini berarti kita siapkan dulu materi presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian, ya tidak hanya dalam bentuk PowerPoint ya, silahkan bisa dalam bentuk apapun sesuai dengan keinginan. Kemudian kita pemetaan alat terlebih dahulu. Kemudian persiapan pengambilan video presentasi. Selanjutnya, untuk produksi kita pengambilan video, berarti video kalau di presentasi kelompok berarti video untuk moderator, video untuk video untuk pemateri juga. Kemudian ada manajemen resource. Selanjutnya adalah proses editing. Nah, untuk proses editing di sini berarti kita harus melakukan penyeleksian, kemudian komposisi, pemotongan video yang tidak sesuai dengan materi. Pasti dalam pembuatan atau pengambilan video ada gambar-gambar atau video-video yang memang tidak sesuai untuk kita masukkan ke video tersebut. Maka kita harus ada penyeleksian, pemotongan, crop dan sebagainya ya. Intinya seperti itu proses editing. Kemudian baru render video atau produce video atau membuat videonya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan video presentasi, mulai dari persiapan, kemudian produksi, dan ada proses editing. Nah, di sini apa nih yang dilakukan dalam pemetaan alat? Yang pertama, sebenarnya untuk video ini kita tidak memerlukan kamera SLR, ya. Kita gunakan saja misalkan pakai handphone. Kemudian kita juga, kalau saya ya, tidak menggunakan mikrofon eksternal juga, cukup pakai handphone saja. Kemudian bagi yang punya kain seperti ini ya, green screen, ini bisa digunakan. Kalaupun tidak, bisa menggunakan aplikasi yang namanya Tiny Green Screen. Kemudian kalau tripod saya kira ini perlu ya, supaya kameranya itu bisa diam, supaya lebih bagus nanti pengambilan videonya. Kemudian tentu kita memerlukan laptop, ada beberapa yang harus kita edit ya dengan pada saat pembuatan videonya, misalnya untuk PowerPoint-nya, kemudian untuk mengedit thumbnail ya kalau di YouTube, atau misalnya untuk edit yang lain yang tidak bisa dilakukan, atau kalau bahasa Sundanya itu kagok ya, kagok dilakukan di aplikasi Power Director. Selanjutnya pastinya kita memerlukan yang namanya smartphone ya atau handphone, begitu. Ya, tapi kalau misalkan kita mau lebih pro ya hasilnya, ya kita berarti harus mempunyai kamera SLR atau DSLR, kemudian kita juga mempunyai mikrofon tambahan, kemudian kita juga mempunyai lampu ya, lampu supaya lebih bagus.
yang lampu bulat seperti itu. Nah, itu bisa kita miliki ya, kita bisa beli dari alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan video presentasi atau video pembelajaran. Oke, selanjutnya teknik pengambilan video. Nah, untuk teknik pengambilan videonya, pertama yaitu materi PowerPoint-nya ini saya rekam sesuai dengan durasi yang diperlukan untuk menjelaskan materi tersebut. Nah, kira-kira nih materi yang akan saya jelaskan ini memerlukan waktu 10 menit. Nah, maka saya rekam 10 menit sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskannya. Atau kita bisa play ya PowerPoint-nya sambil direkam menggunakan record seperti itu. Lalu kita menjelaskan saja. Kalau udah berarti next seperti itu. Nah, nanti hasilnya kita sesuaikan, kita gabung ya antara kita menjelaskan dengan materi yang sudah direkam di PowerPoint tersebut. Kemudian pengambilan video penjelasan materi, berarti harus ada sinkronisasi atau kesesuaian antara durasi PowerPoint dengan pengambilan video penjelasan materinya. Kemudian baru nanti ya perekaman tadi sama kembali lagi ya, perekaman PowerPoint ini bisa juga dilakukan di handphone ataupun juga di PC. Kalau di handphone kan ada tuh ya banyak, atau handphone yang sekarang, smartphone yang sekarang sudah support untuk membaca atau mengedit yang namanya file-file Microsoft Office. Contohnya ada PowerPoint ataupun Microsoft Word. Nah, itu kita bisa play ya sambil kita menjelaskan, lalu kita bisa juga sambil rekam layar. Atau menggunakan PC ya. Kalau menggunakan PC, kalau di PowerPoint itu kita menggunakan PPT Record Slideshow. Kalau menggunakan handphone tadi menggunakan aplikasi perekam layar. Ada yang kita harus install aplikasi perekam layarnya, ada yang sudah bawaan di handphone. Nah, itu tergantung dari handphonenya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada mungkin sudah banyak juga yang tahu atau yang biasa menggunakan ketika opening pada saat presentasi online ya. Nah, di sini kita biasanya awali dengan salam dan sapa. Contohnya misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, itu merupakan sebuah awalan salam sapa seperti itu. Salam sapa untuk memulai kita melakukan presentasi. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah perkenalan diri. Nah, misalkan perkenalkan, nama saya Herlan dengan NIM 2017-06153 kelas 12 4A17 pada program studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya, atau misalkan dengan NIS 2017-06153 kelas 12 2A misalkan seperti itu, 12 2A untuk mata pelajaran matematika misalkan seperti itu. Ya, lalu dilanjutkan sesuai dengan perkenalkan masing-masing seperti itu. Kemudian gunakan atensi. Nah, atensi ini digunakan atau ditujukan apabila supaya nanti kita tidak terlalu tegang ya, Misalnya kita bisa tambahkan pantun atau quote dan lain sebagainya. Intinya ketika kita memulai supaya saya tidak tegang, ataupun nanti yang menyaksikan juga tidak terlalu bengong ya, ataupun tidak terlalu flat ya, bisa menambahkan pantun ataupun quote gitu. Nah, itu tips untuk opening presentasi online ya, ataupun video pembelajaran juga bisa. Nah, mungkin itu ya untuk materinya. Nanti untuk tutorial dari video pembelajarannya atau video presentasinya juga nanti ada dalam bentuk PDF. Jadi nanti untuk tutorialnya juga, tutorial Power Director-nya juga ada nanti dalam bentuk PDF. Gitu. Kalau misalkan ada yang memerlukan nanti bisa sharing. Oke, sekarang masuk ke workshop editing video. Nah, Bapak Ibu semuanya, para hadirin semuanya, di sini saya menggunakan video untuk workshopnya ya, karena mengingat
takut ada kendala nanti pada saat presentasi, jadi saya membuat videonya atau direkam secara layar, dan di sini secara layar handphone ya, karena saya menggunakan atau membuat video presentasinya ini menggunakan handphone langsung, jadi tidak menggunakan laptop begitu. Oke, kita langsung masuk ke workshop editing video. Saya stop dulu. Bentar ya Bapak Ibu. Ada nggak Pak? Kita bisa menambahkan musik. Masih loading, Pak. Sudah ada? Sudah terlihat Pak Agung? Siap, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, silahkan mungkin bisa disimak. Terima kasih. Pertama, kita buka aplikasi dari Power Director. Udah ada belum? Videonya belum, Pak. Kemudian Videonya belum tampil, Pak. Oh, belum. Bentar. Mungkin kebanyakan ini folder ya. Lanjut ya. Bentar ya. Ya, sebentar. Mana? Ini padahal saya udah siapkan tadi. Baik, sebentar. Nah, ini sudah ada. Sudah terlihat? Ada? Udah? Siap. Aplikasi dari Power Director. Kita mulai saja. Ini saya pakai handphone langsung ya. Pertama, kita buka aplikasi dari Power Director. Suaranya terdengar nggak? Suaranya terdengar? Kemudian di tampilan utama di sini kita bisa lihat ada 3 pilihan, ada tutorials, kemudian ada new project, sama produce videos. Nah, apabila kita klik tutorial, maka di sini ada beberapa tutorial-tutorial yang bisa kita pelajari. Salah satunya di sini ada apply chroma key. Dan sini adalah tutorial untuk menggunakan fungsi dari apply chroma key. Oke, nah itu adalah salah satu tutorial yang bisa kita pelajari di aplikasi Power Director. Kemudian di sini ada produce videos. Nah, untuk produce videos di sini adalah untuk video yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita bisa tinggal memplaynya. Kita bisa langsung memutarnya. Kemudian di sini ada new project. Untuk new project berarti kita bisa membuat project baru. Nah, di sini untuk project name-nya kita sesuaikan dengan namanya yang akan kita buat. Kalau sekarang berarti kita akan membuat untuk
video presentasi kelompok 1. Kalau sudah, klik selesai. Kemudian di sini ada project aspect ratio. Nah, di sini ada 16:9, ada 9:16. Perbedaannya adalah 16:9 di sini untuk standar YouTube. Jadi kita bisa upload di YouTube tanpa terpotong. Kemudian untuk 9:16 di sini untuk Instastory ataupun untuk media sosial lainnya. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini tampilan pada saat masuk atau kita buat project baru. Kita kembali. Nah, di sini simbol panah ke kiri itu untuk region. Ya, untuk kembali. Kemudian di situ ada di bawahnya ada beberapa tools, ada 3 tools. Di situ bisa menambahkan video, foto, kemudian bisa menambahkan suara dan juga efek. Kemudian di paling bawah di sini untuk drag content to timeline ataupun mengeditnya. Kemudian di sebelah kanan di sini untuk produce video atau menyimpan video juga bisa ya, atau memproduksi video. Kemudian ada setting, ada undo, dan ada play and pause. Oke, di sini kita akan membuat project baru ya untuk video presentasi kelompok. Nah, maka pertama kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu. Berarti kita akan memilih tools yang simbol kedua. Nah, kita akan cari untuk backgroundnya. Saya simpan di sini di webinar Ramadan. Oke, kita pilih yang gambar, kemudian kita pilih backgroundnya. Kita coba play. Nah, seperti ini. Nah, supaya tidak zoom out, kita bisa edit ya. Nah, di sini kita klik video, gambarnya, kemudian kita pilih yang simbol pensil untuk edit. Nah, di sini untuk gambar kita bisa ada beberapa pilihan, kita bisa pilih ada fan and zoom, ada duplicate, ada crop, ada color, ada rotate, ada skin smoother, ada flip untuk membalikan, ada duration. Nah, kita pilih yang pan and zoom. Pan and zoom ini digunakan supaya gambar tersebut tidak zoom out. Kita pilih no effect. Kita pilih apply to all. Maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi tidak ada efek sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan durasi pada background tersebut. Misalnya kita mau menambahkan durasi selama 3 menit lebih, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan bumper ya, bumper atau video awal pada presentasi yang dibuat. Nah, berarti kita akan memilih tools layering yang ini. Pilihannya bisa menambahkan teks atau title, kemudian ada video, image, dan juga stiker. Kita pilih yang video. Kita akan membuat atau menambahkan bumper presentasi. Oke. Nah, ini kita sesuaikan ya supaya lebih bagus, lebih menarik. Kita buat supaya nah, kita juga bisa mengedit video tersebut dengan mengklik videonya, kemudian pilih simbol pensil,
Nah, di sini ada pilihan, ada volume, ada flip, ya ada opacity, duplicate, skin smoother, fade, chroma key, dan reverse. Nah, kita akan mengatur volumenya supaya tidak terlalu kencang. Kemudian di sini ada fade in dan fade out, kita aktifkan. Fade in ini bertujuan untuk suara awalnya tidak terlalu kencang, dan fade out itu untuk akhirnya juga tidak terlalu kencang. Oke, kita coba. Nah, sudah. Kita akan buat beberapa bumper yang bisa digunakan supaya nanti tidak susah. Oke. Selanjutnya, di sini saya mau menambahkan opening dari moderator presentasi. Nah, berarti kita bisa klik layering lagi, kemudian pilih video, kemudian pilih yang opening presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian di sini ada beberapa bagian yang tidak digunakan, maka kita bisa menghapusnya. Seperti bagian ini, nah ini tidak perlu, maka kita bisa menghapusnya. Klik videonya, kemudian pilih yang simbol cutter. Lalu klik videonya lagi yang terpotong, kemudian kita delete. Lalu sesuaikan posisinya. Kita play kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian kita akan menghapus green screen-nya. Klik videonya, kemudian pilih edit, kemudian pilih chroma key. Kemudian kita pilih untuk use picker to select a color. Pilih yang green screen-nya, kemudian klik lagi. Kemudian kita sesuaikan untuk color length-nya. Misalkan di sini 35. Noise-nya di sini saya mau 46-45. Diketik juga bisa nih. Kalau sudah, oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Baikul Hikmah Mkom selaku pengampu mata pelajaran di bisnis. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sedang. Oke. Kemudian ini saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hela. Oke, di sini saya mau menambahkan teks. Kita pilih layering, kemudian kita pilih teks. Misalnya saya mau memilih untuk yang blocking. Jangan pesan apa.
Nah, kemudian kalau kita mau merubah warna dan hurufnya, kita bisa klik edit. Kemudian ini pilihan dari hurufnya, misalkan yang ini ya, atau mau yang default, misalkan warnanya mau biru atau hijau, tapi saya mau yang putih. Mau dibuat bold. Oke, kita coba play. Perkenalkan, nama saya Herlan Sutisna dengan DIS 2017-06153 kelas 12 4A 17. Di sini saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri untuk presentasi kelompok 1 pada mata pelajaran e-bisnis. Masuk ke materi presentasi, saya mempunyai sebuah quote. Oke, di sini Jika saya mempunyai sebuah quote, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus. Oke, di sini saya mau menambahkan teks lagi. Pilih layering lagi, kemudian pilih titel, kemudian pilih bentuknya. Di sini saya mau memilih untuk yang blocking lagi. Oke, sini terlalu besar, kita kecilkan ya. Kemudian tadi bisa diedit. Di sini misalkan mau rata tengah, kemudian misalkan mau di bold, kemudian untuk tulisannya pilih yang dancing script bold. Kita coba play. Saya mempunyai sebuah quote. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus, lalu Pastinya kita sesuaikan. pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Ini saya bersama kembaran saya, Sutisna Heban, akan mempresentasikan tentang dasar-dasar dari e-bisnis. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Sutisna Herlan, untuk memaparkan materinya. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya mau menambahkan bumper lagi di sini. Sudah di copy paste, jadi sudah sama ya. Kita pilih layering lagi, kemudian kita pilih video, kemudian saya masukkan untuk pemateri 1.
Sesuaikan untuk posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ya, besar. Kemudian kita buang green screen-nya atau kita hapus latar hijaunya. Kita klik edit, kemudian pilih chroma key, dan di sini tekan untuk use picture, kemudian tekan kembali, kemudian ini sesuaikan. Sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-bisnis secara umum dan juga contoh-contoh dari e-bisnis tersebut. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, di sini juga saya mempunyai video dari PowerPoint yang sudah direkam. Jadi, saya akan menambahkan untuk tampilan PowerPoint-nya. Pilih layar lagi, kemudian pilih video, kemudian pilih untuk PowerPoint-nya di sini. Sesuaikan dulu ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. E-bisnis merupakan kegiatan-kegiatan berbisnis di internet yang tidak hanya. Di sini saya edit untuk menghilangkan suaranya. Oke, kemudian posisinya saya atur. E-bisnis merupakan kegiatan-kegiatan berbisnis di internet yang tidak hanya meliputi pembelian, penjualan, dan juga jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan, kerjasama dengan rekan bisnis, baik itu individu ataupun instansi. Nah, di sini ada contoh-contoh dari e-bisnis. Yang pertama itu ada e-commerce, kemudian ada e-banking, ada e-learning, ada e-auctioning, dan juga ada e-franchising. Nah, e-commerce di sini merupakan proses transaksi jual beli secara elektronik dengan menggunakan media internet. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali marketplace di Indonesia yang saat ini begitu tumbuh pesat. Di antaranya yaitu ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Elektronia, dan lain sebagainya. Saya kira di sini kurang pas ya. Oke, di sini. Coba kita lihat. Ya, yang saat ini begitu tumbuh pesat. Di antaranya yaitu ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Elektronia. Saya sudah cukup. Backgroundnya kita tambahkan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan musiknya supaya tidak terlalu sunyi. Nah, caranya sama, pilih layering, kemudian kita pilih yang ini, kemudian pilih musik, kemudian oke, ini sudah disiapkan.
kita tambahkan. Oke, kita edit supaya suaranya tidak terlalu besar. Volumenya buat 15, kemudian untuk fade in fade out-nya juga diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya masih terlalu besar. Coba di 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, untuk materi ini kita bisa edit juga. Suaranya kita bisa lebih kencang. Nah, di sini diedit kita bisa gunakan fasilitas skin smoother jika mau. Misalkan ini digunakan seperti ini. Sebagai materi untuk presentasi kelompok 1. Ini bumpernya yang akan saya gunakan di akhir. Yang pertama itu ada e-commerce, kemudian ada Kalau backsound kan jangan terlalu kencang. e-banking, ada e-learning, ada e-auctioning, dan juga ada e-purchasing. Nah, e-commerce di sini merupakan proses transaksi jual beli secara elektronik dengan Oke, karena di sini suaranya tidak cukup sampai akhir, berarti kita bisa duplikat suaranya. Oke, sudah otomatis. auctioning, itu adalah merupakan proses secara online atau Oke, saya mau sampai situ. dilakukan secara online atau Semuanya disesuaikan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ulang hasilnya sebelum kita membuat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Baikul Hikmah Engkom selaku pengampu mata pelajaran di bisnis. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Hela Sutisna dengan DIS 2017 06153
kelas 12 4A 17. Di sini saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri untuk presentasi kelompok 1 pada mata pelajaran e-bisnis. Sebelum masuk ke materi presentasi, saya mempunyai sebuah quote. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bersama kembaran saya, Sutisna Helan, akan mempresentasikan tentang dasar-dasar dari e-bisnis. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Sutisna Helan, untuk memaparkan materinya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-bisnis secara umum dan juga contoh-contoh dari e-bisnis tersebut. Oke, kita langsung saja ke materinya. E-bisnis merupakan kegiatan-kegiatan berbisnis di internet yang tidak hanya meliputi pembelian, penjualan, dan juga jasa, tapi juga meliputi pelayanan kepada pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik itu individu ataupun instansi. Nah, di sini ada contoh-contoh dari e-bisnis. Yang pertama itu ada e-commerce, kemudian ada e-banking, ada e-learning, ada e-auctioning, dan juga ada e-franchising. Nah, e-commerce di sini merupakan proses transaksi jual beli secara elektronik dengan menggunakan media internet. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali marketplace di Indonesia yang saat ini begitu tumbuh pesat. Di antaranya yaitu ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Elevania, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan e-commerce atau perdagangan secara elektronik, baik produknya itu berupa jasa ataupun barang. Nah, kemudian ada e-banking. E-banking di sini merupakan Nah, di sini juga bisa dipercepat ya untuk videonya. contohnya yaitu ada BCA, yaitu ada TPS, www.quickbca.com. Nah, di sini adalah untuk pelayanan kepada nasabah, ada transfer, kemudian transaksi jual, transaksi dan sebagainya yang dilakukan secara online, baik melalui website ataupun melalui mobile. Kemudian ada Mandiri, yaitu ada ibank.bankmandiri.co.id. Nah, itu juga sama, yaitu pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada e-learning, contohnya yaitu ada e-learning.bsi.ac.id. Nah, itu merupakan proses belajar secara online yang dikhususkan untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang dilakukan secara online atau daring. Nah, jadi itu contoh saja ya, jadi tidak lengkap. Baik, nah kalau sudah selesai, ini sudah oke. Saya kira ini kurang besar. Kalau sudah oke, kita bisa save project, kemudian kita bisa produce videos, kemudian video, kemudian kita pilih save to gallery or SD card. Nah, di sini karena di sini menggunakan aplikasi yang pro, maka di sini bisa memilih yang Ultra HD atau 4K, Full HD atau Full HD sama SD dan SD. Nah, di sini saya akan memilih yang HD saja. Kalau sudah, kita tinggal klik produce videos, kemudian nanti hasilnya kita tunggu. Baik, itu saja rekan-rekan semuanya, para siswa, siswi, kemudian guru, dosen, mahasiswa, teman-teman rekan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi dari Power Director. Baik, itu para peserta semuanya.
tutorial untuk membuat video presentasi kelompok ya. Mungkin jauh dari sempurna ya, atau mungkin ada hal-hal yang kurang menarik, atau mungkin kalau teman-teman yang melakukannya bisa lebih baik atau lebih menarik. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa nanti ditanyakan di kolom chat atau langsung raise hand. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Bapak Agung B. Taufik Mahemkom. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herlan Sutisna STMkom atas materinya yang sangat luar biasa dan menarik serta menginspirasi kita semua. Jadi sudah tidak sabar lagi nih bagaimana untuk merealisasikan ilmu yang didapat oleh Pak Herlan. Baik, kita buka saja sesi tanya jawab. Silakan tekan tombol raise. Camtasia Studio termasuk nggak Pak untuk editing video? Camtasia, iya, Camtasia Studio, ya bisa. Cuman saya kalau Camtasia belum pernah pakai, jadi belum bisa membandingkan antara PowerDirector dengan Camtasia ya Studio. Kalau misalkan dengan video saya bisa mungkin menjelaskan seperti itu. Tapi kelebihan dari si PowerDirector ini tadi kan ada fitur chroma key ya. Fitur chroma key itu lebih soft ya, atau lebih halus, lebih bagus daripada menggunakan yang KineMaster gitu, aplikasi KineMaster. Gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Kemudian dari Saudara Aldi nih, dari Kak Aldi. Pak, kalau pakai CapCut ya, atau bahasa Inggrisnya CapCut ya, apakah termasuk edit video juga Pak? Karena menurut Kak Aldi itu CapCut itu termasuk edit video yang paling mudah dan kualitasnya bagus. Itu menurut Pak Herlan bagaimana perbandingannya? Iya, bisa juga ya. CapCut ya, CapCut. Mungkin ada gambar-gambar yang bisa dimasukkan ke situ ya. Yang nanti hasilnya itu berupa video kan, seperti itu. Untuk konten-konten TikTok misalkan atau medsos itu bisa seperti itu. CapCut ya Pak ya? Iya. Mungkin Pak Agung pernah mencoba CapCut atau yang lainnya? Saya pernah download Pak. Ya, pernah download. Ya, saya juga terbatas ya untuk penggunaan dari aplikasi-aplikasi untuk edit video. Yang pernah saya itu Viva Video, kemudian PowerDirector, kemudian apa lagi ya? Jarang sih, lebih ke yang instan-instan saja. Kalau tergantung handphonenya juga, ada handphone yang bawaannya itu bisa langsung edit seperti itu. Apalagi yang iPhone misalkan seperti itu. Kalau untuk di desktop ada Pak versinya untuk PowerDirector? Di desktop ada Pak, ada. Oh, ada ya. Iya, ada versi desktopnya atau versi laptopnya ya, atau PC, ada juga yang versi smartphone atau Android. Android dan iOS juga bisa Pak. Gitu. Nah, mungkin ini ada masukan nih Pak. Ya. Nanti boleh minta aplikasinya Pak, ya, ataupun ada rekaman ulangnya gitu ya. Mungkin email yang rekan panitia atau gimana? Atau kita lewat grup ya, Pak Herul ya? Kita lewat grup. Untuk materi nanti kita akan kirim juga Pak langsung dengan sertifikat. Jadi nanti saat di kuesioner kan akan diminta alamat email ya. Jadi pastikan alamat emailnya benar, tidak typo, tidak salah. Nah, karena nanti link untuk materi sertifikat akan diupload di Drive dan linknya di-share via email seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Herul. Mungkin Pak ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari Kang siapa nih namanya? Kang Muhammad ya. Pak, Assalamualaikum Pak. Menurut Pak Herlan,
APK editing video yang mudah digunakan itu apa, dan tampilannya yang paling ramah untuk pemula itu apa? Nah, ini mungkin Pak pertanyaan dari Kak Muhammad nih. Ya, terima kasih Kak Muhammad untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk aplikasi itu aplikasi yang paling mudah ya, yang paling itu. Ya, yang paling mudah digunakan dan tampilannya ramah untuk pemula. Ya tadi yang saya informasikan ada 10 aplikasi terbaik ya untuk Android dan iOS. Mungkin bisa dicoba di-download. Kalau saya sendiri lebih tertarik ke Power Director sama ke Viva Video gitu. Ada juga yang terbaru itu aplikasi untuk edit video yang VN. Nah, VN ini memang lebih apa ya, untuk video presentasi lebih ya bisa dibilang lebih menarik gitu, tapi saya juga belum terlalu nyoba dari aplikasi tersebut. Baru ini aplikasinya ya, di sini bisa bikin untuk presentasi kelompok seperti itu. Jadi kalau untuk presentasi kelompok sebenarnya ya kita harus menyiapkan beberapa rekaman video atau tag video dari beberapa orang nanti digabungkan seperti itu. Dan tergantung ke orangnya juga lebih suka yang mana begitu ya. Karena kan setiap orang mempunyai kesukaannya masing-masing. Kadang kalau untuk desain grafis orang lebih suka pakai Adobe Photoshop misalkan. Kemudian yang lainnya lebih suka pakai yang pakai aplikasi atau software CorelDRAW gitu. Mungkin kelebihan CorelDRAW karena vektor. Tapi kalau Adobe Photoshop lebih ke edit foto ya seperti itu atau gambar. Jadi tergantung sih kebutuhan dan juga kesukaannya masing-masing terhadap aplikasi tersebut dan juga fitur-fitur yang bisa digunakan. Apakah pada aplikasi tersebut yang gratis cukup lengkap ya, atau tidak ada watermarknya, atau bagaimana itu kembali lagi ke orangnya sih seperti itu. Mungkin ya, itu ya. Terima kasih Pak Herlan jawabannya. Baik, ada lagi nih pertanyaan Pak Herlan. Banyak sekali yang bertanya, terutama mungkin ya para siswa dan mahasiswa serta dosen dan guru diwajibkan membuat video nih. Makanya banyak yang bertanya nih Pak Herlan, karena materinya cukup menarik nih Pak Herlan. Kayaknya nggak cukup sampai jam 11 nih, harusnya sampai jam 1 ini ya. Masih ada waktu 40 menit lagi ya teman-teman, mari kita berdiskusi. Di sini ada Sari Pak, luar biasa Sari ini dari kampus BSI Margonda Pak. Berarti bukan hanya dari Tasik ya Pak yang menyimak ya. Ada yang dari Jakarta juga nih. Izin bertanya Pak, jika video yang kita buat itu ngeblur atau tidak jelas, bagaimana ya Pak solusinya pada saat diedit itu videonya tidak blur gitu. Nah ini gimana Pak Herlan? Mungkin ada solusi? Ya tadi kalau misalkan awalannya itu kualitas video yang kita edit itu misalkan standar ya, standar handphone misalkan. Tapi kita edit menggunakan tadi misalkan Power Director ya. Kemudian kita produce videonya, kita diedit, kita buat videonya atau kita render. Dan untuk formatnya itu tadi di-up-kan Pak, dinaikkan. Itu ada yang 4K kan tadi ya. Ada yang 4K, ada Full HD, ada SD, ada SJ gitu seperti itu. Jadi otomatis nanti ke upgrade si terima kasih Pak Herlan. Ya, si videonya. Kecuali memang benar-benar buram gitu ya videonya. Pasti nanti hasilnya juga enggak. Jadi cara meningkatkannya tadi dengan ini ya Pak ya? Ya, hasil dengan menyimpan tadi ya Pak? Ya, kalau akhirnya gambar dengan kan menyimpan gambar kualitas. Ya, kalau misalkan gambar, kita punya gambar agak jelek ya, agak ngeblur atau kualitasnya kurang baik ya. Tapi kita bisa upgrade, dinaikkan size-nya atau kualitasnya itu dengan aplikasi ataupun dengan secara online ada tuh banyak. Kita bisa naikkan misalkan 2 kali lipat, 4 kali lipat, 16 kali lipat, tergantung si aplikasi online-nya tersebut gitu ya, atau browser online-nya. Jadi otomatis nanti akan naik gitu kualitasnya begitu. Mungkin untuk video juga nggak beda jauh seperti itu sih. Ya mungkin perlu diperhatikan juga ya Pak, yang sekarang kan kita lagi musim YouTube dan sebagainya ya. Kita membuat video disertakan dengan thumbnail biasanya ya, ada thumbnail. Nah, ya, itu mungkin nanti kita bisa bahas di pertemuan tanggal 29 April ya.
Ya Pak ya, Ya, bisa kebetulan di nanti tanggal 29 April besok kita ada juga webinar terkait dengan bagaimana mendesain ya, terutama YouTuber nih, para YouTuber ya, para Instagramer biasanya dia pengen membuat bagaimana thumbnail bagus. Nah, Iya. besok mungkin dibahasnya nggak di sini ya Pak, nanti di tanggal Iya, 29 betul. ya dibahasnya. Iya. Nah, Thumbnail itu kan tanggal betul Pak. Thumbnail itu kan untuk menarik perhatian orang ya, sehingga kalau di YouTube itu pengen diklik, oh benar-benar thumbnailnya itu menarik, jadi diklik seperti itu. Atau misalkan di medsos, oh bagus nih susunan dari apa ya kontennya, nah pasti kan pengen dilihat, di like seperti itu. Jadi tanggal 29 ya mungkin, atau nanti. ya mungkin tanggal 29 nanti kita bisa lanjut ya Pak ya. Ya betul Pak. Dibahas mengenai cara membuat thumbnail, cara membuat apa namanya? Video foto atau desain yang menarik, nanti bisa di-include juga ya Pak untuk video ini ya. Karena sebuah video biasanya tidak akan dilihat atau dilirik jika thumbnailnya tidak menarik, begitu mungkin ya Pak. Betul. Baik Pak Herlan, ada pertanyaan dari Bapak dosen ya, Pak Haji Mumun Surahman. Untuk pembuatan media presentasi ini bisa berbagai giat presentasi katanya. Iya Pak, betul. Karena video ini, karena kita sedang pandemi, maka diperlukan sebuah kreativitas Pak. Jadi kalau dulu kan kita misalnya di kelas hanya offline ya, tidak menggunakan video, tapi sekarang kita diwajibkan Pak, media presentasi ini menggunakan video. Jadi nanti Bapak bisa belajar banyak deh ke Pak Herlan ya, Dan mengenai teknik, terutama mengenai pembuatan video pembelajaran Pak Haji, yang harus setiap dosen wajib membuat video pembelajaran. Dan kapan sertifikat diambil? Untuk sertifikat nanti langsung via email ya Pak Herul, panitia. Betul Pak, nanti langsung kirim via email. Nah nanti untuk Bapak Ibu dan peserta semuanya, nanti sertifikat langsung akan dikirim via email. Nah emailnya tersebut ketika Bapak Ibu nanti mengisi kuesioner di akhir acara. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi kuesioner di akhir acara untuk mendapatkan sertifikatnya. Terutama untuk Bapak Ibu guru ya, Ibu dosen dan mahasiswa, sertifikat ini bisa digunakan untuk laporan BKD ataupun sertifikasi lainnya. Lanjut pertanyaannya, Pak, apakah aplikasi edit video yang pro-nya ada? Oh, nanti dikasih ya, Ilham oleh Pak Herlan. Ada. Bisa. Ada ya Pak? Tapi ya tergantung dari OS-nya nanti ya. Maksudnya Android itu kan punya levelannya ya, punya. Nah itu tergantung nanti bisa masuk nggak. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari Kak Yudi Iskandar Pak. Kebetulan ini dari Universitas Tasikmalaya ya, mahasiswa BSI. Pak, apakah boleh dalam aturan perkuliahan kalau kita presentasi berupa video, termasuk dari mulai moderator sampai akhir ya? Itu justru Pak Yudi ya, Kak Yudi, ini sangat dianjurkan kita membuat video presentasi, terutama di masa pandemi ini ya kan, kita komunikasi secara tatap muka di kelas tidak bisa, jadi kita gunakan media lain yaitu video. Iya. Ada tanggapan Pak Herlan mungkin untuk Kang Yudi? Assalamualaikum ya, waalaikumsalam Yudi. Ya memang untuk nanti kalau saya sendiri nanti di akhir akan menyarankan ke semua mahasiswa setiap kelompoknya itu harus membuat video presentasi seperti itu, video presentasi secara online. Jadi nanti hasilnya bisa langsung saya lihat saja gitu. Nah bisa tidak perlu menggunakan Power Director ya, bisa menggunakan aplikasi apa saja silahkan gitu, asalkan bisa membuat video presentasi kelompok saja seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ahmad Sujadi. Sebenarnya tadi udah dibahas ya sama Pak Herlan, tapi saya tanyakan kembali. Pak, saya dari BSI Salemba, luar biasa ya. Ini pesertanya ada yang dari Jakarta ya, BSI Salemba 22. Izin bertanya Pak, untuk HP ada spek khusus nggak?
Soalnya HP saya masih HP kentang. Nah, HP-nya masih HP kentang. Gimana Pak solusinya? Karena kan kalau Oke, video itu memerlukan RAM dan ROM yang besar ya Pak ya. ya. Ya, ini mungkin pertanyaannya batas minimalnya berapa Pak? Power Director itu bisa jalan mungkin itu pertanyaannya. Kalau saya dengar HP kentang itu suka lucu ya, padahal udah termasuk smartphone juga kan seperti itu. Kalau dari sisi ini apa sisi kebutuhan ya spek dari smartphone-nya atau Android atau Android-nya di sini biasanya minimal itu Android 4.0.3 ke atas gitu. Untuk handphonenya ya bisa untuk Android kan ya. Kalau untuk iPhone mungkin sebenarnya ketika kita mau download aplikasi, ketika kita cari di Play Store ataupun di Google Play, kita cari saja aplikasinya. Kalau misalkan ada, berarti kita bisa install. Seperti itu saja sih. Atau ketika kita bisa install, tapi misalkan berat, nah berarti itu speknya kurang ya di handphone tersebut. Begitu saja sih. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada ketika kita cari nggak ada di Play Store, berarti nggak support ya aplikasi tersebut di handphone yang kita gunakan. Atau kalau mungkin versinya diturunin ya Pak? Ya, Versinya diturunin mungkin ya. ya versinya Pak ini diturunin. Cari yang ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari saya Pak khusus buat Pak Herlan nih. Wah, Ketika kita mengedit video ya Pak, kan suka ada resolusi-resolusi nih, misalkan buat video buat YouTube, video buat Instagram, video buat Facebook, video buat apa lagi Twitter. Nah itu mungkin Pak, kalau kita membuat video itu resolusi ukuran berapa Pak yang menurut Bapak ini terbaik? Apakah kita pakai resolusi untuk YouTube? Itu resolusinya gimana Pak? Tadi itu untuk apa Pak? YouTube atau Instagram untuk ya? Misalkan video pembelajaran, misalnya standarisasinya resolusinya berapa Pak? Oh, kalau yang saya gunakan tadi standarisasinya kalau mau diupload di YouTube ya 16:9 Pak, seperti itu. Kalau 16:9. ya untuk YouTube itu kan standarnya itu 16:9 gitu. Kalau misalkan 4:3 nanti di YouTube-nya itu lebih kecil daripada tampilan YouTube-nya begitu. Oh, jadi kalau untuk membuat video pembelajaran itu bisa gunakan standarisasinya 16:9 ya Pak? Ya, untuk diupload video untuk diupload YouTube ya. Kalau misalkan nggak diupload ke YouTube ya suka-suka aja lah gitu. Kalau Instagram, kalau misalkan untuk medsos kan setiap medsos punya ukuran masing-masing ya. Kalau Instagram kan dia lebih panjang 9:16 ya. Kalau misalkan untuk Facebook juga lebih panjang, tapi kalau misalkan untuk upload di feed Instagram beda ya, Instastory sama feed Instagram itu ukurannya berbeda gitu. Nah, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita mau upload di mana gitu. Baik, terima kasih Pak Herlan. Ada lagi yang bertanya? Masih ada waktu 30 menit lagi ke depan. Baik, saya mungkin mengatakan kepada teman-teman nanti di tanggal 29 April nanti kita ada juga seminar. Mungkin boleh ditayangin Pak Heru? Untuk tanggal 29 April kita ada webinar juga berbagi sesama insan terkait dengan materi mudahnya membuat desain konten kreatif bagi pemula. Nah, ini sangat mendukung semuanya, Bapak Ibu, para peserta, karena ini saling berkaitan erat dengan materi video pembelajaran. Ini untuk front end-nya, sementara video untuk back end-nya ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana membuat desain konten kreatif, terutama orang-orang yang senang upload di Instagram nih. Nanti bagaimana cara membuat desain konten yang baik, yang menarik. Terutama para mahasiswa, para siswa nih yang biasa upload ya, yang sering eksis. Materi ini sangat bermanfaat. Silakan teman-teman masih ada waktu untuk
daftar ya. Untuk daftar silakan, ini link pendaftarannya di bit.ly workshop BSI _ 29 April 2021. Dengan pemateri Pak Hairul Patah, ini merupakan bagian dari multimedianya UPSI Tasikmalaya. Jadi yang bikin brosur, bikin flyer, ini Pak Hairul. Jadi nanti kita bisa menggali ilmu, menambah ilmu bagaimana cara membuat flyer, desain konten yang menarik di Instagram maupun di YouTube. Mungkin nanti Pak Hairul bisa menambahkan bagaimana cara bikin bumper ya Pak. Oke, terima kasih Pak Herlan, Pak Hairul. Mungkin saya sedikit menyampaikan lagi ya Pak. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi Pak, boleh Pak Herlan, karena waktunya masih banyak. Boleh Pak. Assalamualaikum Pak Herlan, izin bertanya katanya, apakah FPS dalam suatu video berpengaruh ke dalam ukuran file? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Salman kan? Oke, kalau nggak salah FPS itu adalah frame per second ya, frame per second. Jadi frame per second itu ya berpengaruh, kalau menurut saya berpengaruh. Misalnya kita punya TV ya, punya TV ukuran besar. Nah, maka ketika kita memiliki ukuran video yang besar juga, nah ini FPS-nya itu juga harus disesuaikan. Karena kalau misalkan FPS-nya itu terlalu tinggi, sedangkan videonya itu terlalu rendah, sedangkan videonya itu terlalu besar kualitasnya, maka dia akan tersendat-sendat seperti itu. Jadi memang berpengaruh. Berpengaruh ke dalam ukuran dan berpengaruh ya ke dalam ukuran file. Berarti semakin bagus ya, bisa berpengaruh ya. Semakin bagus ukuran videonya, berarti semakin keukuran juga kan semakin besar seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Pak Salman, mungkin ada yang menambahkan mengenai FPS ini atau frame per second, kalau nggak salah itu namanya frame per second. Begitu mungkin ya Pak Salman, mungkin ada mau menyanggah atau bagaimana atau mau menambahkan? Baik Pak Erlan, terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, para peserta webinar Berbagi Sama Insan, mungkin panitia bisa menayangkan tentang DS dan beasiswa. Baik Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, mungkin di sini saya akan sedikit menginformasikan mengenai program diploma sarjana ya Bapak Ibu. Untuk program diploma sarjana ini adalah program yang ada di BSI selain program diploma 3. Ya, di mana di program diploma sarjana ini mempunyai 5 keunggulan ya. Di antaranya yang pertama, mungkin bisa di next Pak. Nah, yang pertama, kita bisa mendapatkan ijazah sekaligus, yaitu ijazah diploma dan sarjana. Jadi Bapak Ibu guru, rekan-rekan siswa, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa menyampaikan kepada saudara-saudaranya atau menyampaikan kepada adik kelasnya bahwa di BSI itu ada program diploma sarjana, yaitu apa keunggulannya? Yang pertama, kita mendapatkan 2 ijazah sekaligus, yaitu diploma dan sarjana. Jadi nanti mendapatkan ijazah D3 dari Universitas Bina Sarana Informatika dan ijazah S1 dari Universitas Nusa Mandiri. Jadi nanti untuk semester berikutnya 7-8 kita dilaksanakan secara online. Kemudian keunggulan yang lainnya yaitu bisa di next Pak. Nah, biaya lebih efisien ya teman-teman. Kenapa lebih efisien? Karena kuliahan nggak harus dilakukan di Jakarta. Jadi nanti
Sobat BSI ya, atau teman-teman semua dapat menyelesaikan masa studi selama 3 tahun di kampus BSI Tasik, ya. Kemudian 1 tahun kuliah dilakukan secara online e-learning. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kita dapat 2 ijazah, yaitu Diploma 3 dan S1 sarjana. Ya, Diploma 3-nya Universitas Bina Sarana Informatika, kemudian S1-nya Universitas Nusa Mandiri. Lanjut, Pak. Kemudian selain efisien, biaya kuliah jadi terjangkau, ya. Karena kita cukup hanya membayar uang SSP-nya, uang gedungnya cukup 1 kali aja. Jadi kalau orang lain kan biasanya 2 kali, 3 kali, kita hanya 1 kali saja. Kemudian keunggulan yang lain, nanti teman-teman Sobat BSI akan lebih mudah dan cepat mendapatkan kerja. Karena setelah lulus dari jenjang diploma, kita bisa langsung melamar pekerjaan karena melanjutkan S1-nya hanya 1 tahun ya, hanya 2 semester. Jadi kita bisa mendapatkan ijazah D3 terlebih dahulu, kemudian nanti mendapatkan J1. Jadi ada peluang untuk bekerja dulu untuk D3. Nah, jangan lupa ya teman-teman, silakan daftar ya di aplikasi pmb.bsi.ac.id. Nah, kemudian biaya kuliah juga bisa lebih ringan karena dapat nantinya dicicil ya. Biaya kuliahnya bisa dicicil melalui aplikasi yang namanya Fintech. Jangan lupa daftarkan dan informasikan ke adik kelasnya, teman-temannya, maupun rekan-rekannya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan para siswa. Segera daftarkan di aplikasi PMB ya, di pmb.bsi.ac.id. Ini bisa diunduh di Google Play Store ya, dengan nama PMB UPSI. Baik, ada satu lagi program, yaitu untuk adik-adik kelasnya yang ingin kuliah di BSI, ini secara otomatis akan mendapatkan potongan uang kuliah 25% dan uang gedung 25%. Ini khusus untuk program Diploma 3. Ya. Jadi untuk program Diploma 3 nanti akan mendapatkan langsung ya potongan uang kuliah dan uang gedung sebanyak 25%. Kampusnya nanti bisa memilih di Cikampek, Sukabumi, Karawang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan Pontianak. Nah, khususnya di Tasikmalaya. Nah, untuk Tasikmalaya sendiri kita mempunyai program studi yaitu Sistem Informasi. Untuk Fakultas Teknik dan Informatika kita mempunyai program studi Sistem Informasi. Jadi tolong teman-teman semua ya, terutama kepada adik kelasnya, informasikan bahwa kita ada potongan uang kuliah 25%, uang kuliah dan uang gedung tanpa syarat dan ketentuan. Silakan langsung daftarkan diri Anda di pmb.bsi.ac.id dan langsung nanti menghubungi pihak administrasi. Terima kasih, itu mungkin ada info yang terbaru, rekan panitia, mohon maaf saya sampaikan. Dan berikutnya yaitu kuesioner. Nah, Bapak Ibu silakan isi kuesionernya untuk mendapatkan materi dan sertifikatnya. Ya, silakan. Untuk Pak Haji Mumun tadi meminta sertifikat, silakan didaftarkan Pak di bit.ly Q-Strip Workshop 27 April 2020. Silakan didaftarkan. Ya, silakan yang belum mengisi kuesioner, silakan diisi dulu karena ini untuk mendapatkan sertifikatnya. Untuk mahasiswa mungkin nanti bisa dilampirkan biasanya di setiap akhir ketika menyelesaikan studi ada namanya sertifikat yang telah dilakukan, kegiatan yang telah dilakukan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah sebuah solusi untuk mengisi kegiatan apa saja yang telah dilakukan. Untuk Bapak Ibu guru mungkin ini bisa berguna untuk sertifikasi, untuk dosen bisa digunakan untuk BKD. Untuk siswa ini bisa digunakan juga jika melamar kerja, apa kompetensi yang dihasilkan atau misalnya apa kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin bisa menjadi sebuah referensi juga. Silakan daftarkan, isi formnya
ya. Kemudian disubmit ya, jangan lupa ketika mengisi disubmit, dan nanti sertifikatnya akan dikirimkan oleh panitia melalui email masing-masing. Jadi jangan lupa emailnya dituliskan, disesuaikan ya, karena nanti emailnya otomatis akan dikirim ke email masing-masing. Nah, untuk materi ya dan aplikasi nanti akan di-share melalui grup WA group ya oleh Pak Herlan. Mungkin ya Pak Herlan, mohon maaf nanti boleh di-share aplikasi dan materinya karena banyak request dari peserta yang menginginkan materi dan aplikasi yang gratis katanya. Iya, Pak. Karena Pak Herlan kelihatannya berbayar nih. Oke, terima kasih. Saya mengingatkan kembali, mungkin bisa di-play Pak untuk acara besok. Nah, ini jangan lupa tanggal April yaitu hari Kamis, teman-teman yang mau menambah ilmunya sambil ngabuburit ya. Ngabuburang istilahnya dari 9 sampai jam 11 ya, jangan lupa link petaranya ya. Silakan daftar dari sekarang. Nanti ditunggu tanggal 29 April. Pematerinya yaitu Pak Herul Patah, ini sebagai desain kreator multimedia BIC Tasikmalaya, dan hostnya Bu Reca Abriana Anggreni. Terima kasih, mungkin itu saja Pak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih terutama kepada Pak Herlan Sutisna yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan materi kepada kita semua dan rekan-rekan panitia serta para peserta khususnya. Terima kasih, cukup dari saya dan Pak Herlan ya, nggak ada lagi Pak Herlan yang disampaikan? Ya, cukup Pak. Itu aja. Sama-sama. Ya, karena waktu hadir. Ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Ya. Maka dari itu kami izin mohon pamit dan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri aja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.